Amerika dan NATO menyatakan akan mengirimkan bantuan persenjataan baru ke Ukraina. Salah satu persenjataan yang akan dikirim adalah sistem pertahanan udara Patriot. Rudal Patriot adalah sistem pertahanan rudal utama milik Angkatan Darat Amerika. Satu baterai Patriot dapat melindungi area seluas 100-200 km bujur sangkar, tergantung jumlah peluncuran dan kondisi medan. Luas yang relatif kecil untuk negara sebesar Ukraina. Satu baterai Patriot terdiri dari 6-8 peluncur rudal, radar, pusat komando, generator listrik, serta pasukan sekitar 90 orang. Namun hanya 3 operator yang mengendalikan sistem saat tempur. Biaya satu baterai Patriot bisa mencapai 1 miliar US dollar, sementara satu rudalnya mencapai 4 juta US dollar. Rusia marah terhadap Amerika dan NATO atas pengiriman senjata barat ke Ukraina. Menariknya, kemarahan Rusia bukan karena Rusia khawatir keunggulannya di medan perang akan berbalik keadaannya, tetapi karena Rusia merasa pengiriman senjata itu hanya akan memperpanjang konflik tanpa mengubah hasilnya. Bagi Rusia, pengiriman senjata ke Ukraina merupakan bentuk serangan langsung Amerika dan NATO kepada Rusia. Pertanyaannya adalah, mengapa Rusia tidak merasa khawatir dengan pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina? Seorang pejabat Ukraina yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika yang sangat diandalkan selama beberapa dekade dan digunakan oleh banyak negara anggota NATO, kini kesulitan untuk mencegat rudal balistik canggih Rusia. Pamor rudal Patriot meredup dalam perang Ukraina. Rudal balistik Rusia menjadi sangat lincah sehingga dapat menghindari deteksi radar rudal Patriot. Rusia mengklaim beberapa rudal Patriot sudah dihancurkan Rusia. Ukraina juga terpaksa harus sembunyi-sembunyi dalam mengoperasikan rudal Patriot agar tidak dihancurkan Rusia. Harga rudal Patriot yang mahal, ukuran yang besar, dan tidak bergerak, jumlah personel yang mengoperasikannya banyak yaitu 90 orang, dan butuh waktu beberapa bulan untuk menempatkannya pada posisinya, merupakan kelemahan sistem pertahanan udara ini. Tembak dan lari cepat tidak akan berfungsi dengan baik dengan sistem ini. Hal ini menyebabkan sistem Patriot ini rentan untuk dihancurkan Rusia jika posisinya sudah ketahuan. Penggunaan sistem Patriot secara agresif dalam perang Ukraina justru membuat Rusia mengetahui kelemahan sistem ini, membuat Rusia mengetahui metode dan cara untuk menghancurkannya. Rusia mengklaim rudal Iskander yang sudah di-upgrade dapat dengan mudah menghancurkan sistem Patriot. Untuk mengeksploitasi sistem rudal Patriot, Rusia menggunakan metode terlebih dahulu mengirimkan segerombolan umpan yang harganya lebih murah, seperti drone Shahed maupun rudal jelajah tua. Baru setelah itu mengirimkan rudal balistik utama. Satu baterai Patriot yang harganya mencapai 1 miliar US dollar dan satu rudalnya mencapai 4 juta US dollar digunakan secara agresif untuk menembak drone seharga 30.000 sampai 50.000 US dollar atau rudal balistik tua adalah sebuah pemborosan yang sudah sejak awal perang dikeluhkan Barat. Ukraina dengan cepat kehabisan stok rudal Patriot. Metode perang Rusia ini menimbulkan masalah kekurangan anggaran perang bagi Ukraina, menguras stok rudal Patriot, dan juga menurunkan kemungkinan sistem Patriot mengenai sasaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, Ukraina kini menempatkan sisa stok rudal Patriotnya hanya di lokasi-lokasi besar seperti di pusat kota.
Untuk menutupi kelemahan dan kegagalan sistem Patriot dalam perang Ukraina, Kiev memberlakukan larangan ketat terhadap rekaman situasi udara dan penangkapan penduduk Ukraina yang mengunggah video kegagalan pertahanan udara Patriot. Perang Ukraina menunjukkan bagaimana Rusia dan Ukraina terus berupaya mengembangkan strategi perang dan mengembangkan teknologi perang dengan cepat. 3 teknologi yang sangat berkembang pesat dalam perang Ukraina adalah: yang pertama teknologi pertahanan udara, kedua teknologi drone, ketiga teknologi rudal. Indonesia yang juga ingin memodernisasi TNI perlu menarik pelajaran dari perang Rusia-Ukraina ini. Persaingan dan potensi konflik Amerika versus China di Indo-Pasifik bukan tidak mungkin akan menyeret Indonesia. Belum lagi status Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan banyak sumber daya untuk melindungi kedaulatan dan kepentingannya, termasuk perlu mengembangkan kekuatannya di laut. Untuk itu Indonesia perlu mempersiapkan diri, perlu dana investasi yang besar dan berkelanjutan, serta sumber daya manusia yang mampu mengembangkan sendiri teknologi industri pertahanan. Indonesia perlu mengembangkan industri pertahanannya sendiri agar TNI dapat melindungi kepentingan dan kedaulatan Indonesia, serta tidak tergantung pada produk dari luar.